Kisah seorang nabi yang sungguh sabar hatinya. Puluhan tahun diuji tanpa mengeluh. Ayub namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Khairatun-Nisa, biasa dipanggil Aira, dari MTSN 350 Kota Sumatera Barat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Aira akan bercerita tentang salah satu pengorbanan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam merupakan salah satu nabi yang sangat kaya. Beliau memiliki berbagai macam ternak dan juga suka mengeluarkan harta bendanya untuk membantu orang yang membutuhkan. Namun, di balik itu semua, beliau tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu membuat para malaikat memberikan sanjungan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Iblis yang mendengar itu pun merasa marah dan jengkel. Lalu, iblis meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda Nabi Ayub alaihissalam. Digodalah Nabi Ayub alaihissalam dengan berbagai bisikan dan juga fitnah-fitnah. Namun, semua rencananya gagal total. Karena Nabi Ayub alaihissalam memiliki iman yang sangat kuat. Hal tersebut tidak membuat para iblis menjadi putus asa. Mereka membuat rencana baru, yaitu pergi ke tempat tinggal para putra Nabi Ayub di suatu gedung yang sangat mewah. Lalu, digoyangkannyalah gedung itu hingga roboh. Hal itu membuat para putra Nabi Ayub meninggal akibat runtuhan gedung itu. Hai Ayub, sudahkah engkau melihat para putramu yang mati akibat runtuhan gedung itu? Sekiranya Tuhanmu tidak menerima ibadahmu selama ini, padahal engkau sudah beribadah siang dan juga malam. Mendengar perkataan iblis tersebut, Nabi Ayub merasa sedih. Lalu ia berkata, Allah lah yang maha pemberi, dan ia pula lah yang maha mengambil kembali. Segala puji baginya, Tuhan semesta alam. Mendengar perkataan Nabi Ayub, iblis menjadi marah dan jengkel. Karena lagi dan lagi usahanya untuk menghasut Nabi Ayub alaihissalam gagal total. Namun iblis tidak kehabisan ide. Ia bersama sekutunya menaburkan benih-benih penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub. Sehingga kini tubuh Nabi Ayub ditumbuhi oleh bintik-bintik dan juga bau yang tidak sedap. Hal itu membuat para warga bahkan kerabatnya pun menjauhi dirinya. Dan hanya istrinya lah dengan sepenuh hati merawat Nabi Ayub. Dari seorang raja jadi orang yang tak punya. Seketika miskin hidupnya, ditimpa sakit sekujur tubuhnya. Pada suatu masa, iblis berhasil menghasut istri Nabi Ayub alaihissalam dengan mengingatkan masa-masa kejayaannya. Lalu, datanglah istri Nabi Ayub kepada beliau seraya berbisik. Wahai suamiku, sampai kapan engkau akan tersiksa oleh Tuhanmu? Di mana letak kekayaan dan juga kecayaanmu? Nabi Ayub yang mendengarnya pun berkata, Wahai istriku, engkau menangisi kebahagiaan di masa lalu. Lalu engkau memintaku untuk memohon kepada Allah agar dibebaskan dari kesengsaraan ini. Aku hendak bertanya kepadamu, berapa lama kita hidup dalam kemewahan dan berapa lama kita hidup dalam kesengsaraan ini? Lalu istrinya pun menjawab, kita hidup 80 tahun dalam kemewahan dan 7 tahun dalam penderitaan ini.
Aku malu, istriku. Aku malu memohon kepada Allah. Tunggulah ganjaranmu. Aku bersumpah, jika kelak aku telah sembuh nanti, aku akan mencambukmu 100 kali. Maka sekarang, tinggalkan aku seorang diri di sini. Biarkan aku bermunajat kepada Tuhanku sampai Ia menentukan takdirnya untukku. Lalu Nabi Ayub pun mengusir istrinya. Sehingga kini Nabi Ayub tinggal seorang diri dan ia terus bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Hingga pada satu masa Allah mengabulkan doa Nabi Ayub yang telah berada di puncak kesabarannya. Dan kini Nabi Ayub telah sembuh dari penyakitnya. Di sisi lain, istrinya yang telah meninggalkannya merasa menyesal. Dan istrinya berniat kembali pulang dan meminta maaf kepada suaminya. Alangkah terkejutnya ia saat melihat suaminya yang telah sembuh dari penyakitnya. Yang kini Nabi Ayub telah sembuh dari penyakitnya dan menjadi bugar seperti sedia kala. Nabi Ayub yang melihat istrinya pun merasa gembira. Namun di sisi lain, Nabi Ayub teringat oleh sumpahnya, yaitu mencambuk istrinya 100 kali. Yang saat bersamaan, Allah memerintahkan Nabi Ayub alaihissalam untuk mengambil 100 batang lidi dan memukul istrinya 1 kali saja. Maka dengan itu, tertebuslah sumpah Nabi Ayub alaihissalam. Dari kisah Nabi Ayub tadi, kita dapat mengambil hikmah. Yang pertama, Nabi Ayub alaihissalam memiliki kesabaran yang sangat luas. Kesabaran Nabi Ayub seluas samudra. Meskipun dihadapi oleh berbagai cobaan seperti keluarga, harta benda, anak-anak, bahkan penyakit, Nabi Ayub tetap sabar menjalaninya. Yang kedua, Nabi Ayub alaihissalam memiliki iman yang sangat kuat. Meskipun dihadapi oleh berbagai rintangan, Nabi Ayub tetap sabar menjalaninya dan terus berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Sekian dulu ya cerita yang dapat Aira sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.